Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Fitriah NIM 2019 dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Di mana di video ini kembali melanjutkan tentang materi kepramukaan sebelumnya, di mana juga video ini akan menjelaskan tentang memahami teknik pembinaan golongan pramuka siaga dan golongan pramuka penggalang. Nah, yang pertama yang akan dibahas itu tentang teknik pembinaan. Di mana di dalam teknik pembinaan ini ada yang namanya sistem Among. Di mana sistem Among sendiri adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Dan sistem Among ini juga merupakan hasil pemikiran dari Raden Maswardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Sistem Among ini merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak leluasa dengan sejauh mungkin dengan menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan dengan maksud untuk menumbuhkan dengan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas dan aktivitas sosial sesuai dengan aspirasi peserta didik. Nah, di sistem Among ini juga mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu ada Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, dalam pelaksanaan tugas sebagai pembina pramuka, maka pembina pramuka itu wajib bersikap dan berperilaku. Yang pertama, cinta, kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan atau kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, harus disiplin disertai dengan inisiatif. Dan yang ketiga, harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sistem Among dalam gerakan pramuka itu juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, juga cita-citanya. Nah, sebagai pembina pramuka yaitu pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsultasi dan bertanya dari peserta didik tadi. Nah, kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan juga dalam bentuk kegiatan nyata dan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan kasa peserta didik. Nah, peserta dididik dan dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdi dan berkarya melalui proses learning by doing, learning by teaching, learning to live together, learning to earn, learning to live, living to serve, dan learning to be, dimana artinya adalah belajar sambil bekerja, bekerja sambil mengajar, belajar untuk bisa hidup bersama, belajar mencari penghasilan untuk hidup, kehidupan untuk bekal mengabdi, dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Dimana untuk dapat membina dengan baik, maka seorang harus mengenal dan mengerti dan memahami juga sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang akan dibinanya. Jadi pembina harus tahu siapa sih yang akan dibinanya, sifat-sifatnya, latar belakang kehidupannya. Terus yang kedua, dia juga harus tahu jumlah orang yang akan dibinanya. Misalnya biasanya untuk satu barung itu idealnya 6 orang, satu perindukan itu 18-24 orang, jumlah regu itu 6-8 anak, kalau untuk pasukan itu 24-32 anak, kalau satu sangga biasanya idealnya 4-8 orang, kalau untuk satu ambalan 12-32 orang, kalau untuk Racana Pandega yang paling ideal itu banyak jumlahnya 30 orang. Dan yang ketiga, membina peserta didik yang lebih muda usianya lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan contoh yang lebih nyata. Dan seorang pembina pramuka siaga idealnya hanya membina 6 sampai dengan 10 orang. Seorang pembina penggalang bisa membina 7 sampai 10 orang. Tetapi apabila ia memang seorang pembina yang andal, maka ia bisa membina penggalang maksimal 20 orang. Nah, yang keempat, membina peserta didik itu harus didasarkan pada satuan terpisah, yakni pembina putra hanya boleh membina anggota pramuka putra dan pembina putri hanya boleh membina anggota pramuka putri. Tapi biasanya juga pembina siaga putri boleh membina anggota muda siaga putra. Nah, yang kelima, pembina harus menarik minat peserta didik. Di sini materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik.
Nah, yang selanjutnya kita mengenal sifat dasar pramuka siaga, di mana sifat-sifat dasar pramuka siaga itu ada senang meniru, senang berdendang, menari dan bernyanyi, suka dipuji dan mudah merajuk, senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya, rata-rata masih manja, suka berbekal dan sangat senang bermain. Selanjutnya, bagaimana cara membina pramuka siaga? Dimana caranya? Yang pertama, dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua, membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan. Maka sifat-sifat pembina siaga tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga, harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, suka membentak, berkata agak jorok, itu tidak boleh dilakukan di depan para peserta didik dari pramuka siaga. Yang ketiga, materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik agar peserta didik dalam pramuka siaga itu bisa memahaminya dengan baik. Terus yang keempat itu sesuatu yang hayal baik untuk menumpuk imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Cerita tentang fabel, farabel baik pula untuk siaga. Terus yang kelima, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Dan yang keenam, siaga harus sudah dikenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan. Terus siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibundanya. Untuk melatih kreativitas siaga, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu biasanya. Terus juga kehidupan siaga itu ada di perindukan. Dan yang terakhir, pembina itu lebih banyak di Ingarso Sung Tulodo. Nah, yang selanjutnya kita mengenal tentang sifat-sifat dasar pramuka penggalang. Yang pertama, sebagian sifat-sifat siaga masih terbawa, variatif tergantung masing-masing dari individu anak tersebut. Dan yang kedua itu senang bergerak dan senang mengembara. Yang ketiga, usil lincah dan senang mencoba-coba. Yang keempat, mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis. Yang kelima, suka dengan sifat-sifat pahlawanan. Dan yang terakhir itu suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Nah, selanjutnya cara membina pramuka penggalang. Caranya itu dapat menggunakan sebagian cara-cara yang terdapat di membina siaga tadi, tapi sifatnya tergantung situasional dari individu para peserta didik pramuka siaga. Yang kedua, kegiatan itu yang lebih menantang dari yang siaga tadi. Misalnya ada pengembaraan kayak hiking, climbing, camping, rowing, dan yang lainnya. Itu biasanya paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan itu sangat penting diberikan. Misalnya berjenis PBB dan upacara. Terus reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Kehidupan penggalang ada diregu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu itu harus dipelihara. Kemudian, pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan dari penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang ingin dilakukan oleh mereka. Jadi walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu tentang kemana arahnya, tetapi pendapat dari peserta didik dalam pramuka penggalang juga harus diketahui oleh pembinanya. Kemudian setiap kegiatan yang menarik itu tujuan akhirnya itu pembentukan karakter. Jadi senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. Dan pembina lebih banyak di Ing Madio Mangunkarso, di tengah-tengah membangkitkan kehendak semangat belajar dan bekerja. Mungkin itulah tadi penjelasan tentang teknik pembinaan golongan pramuka siaga dan penggalang. Saya ucapkan terima kasih. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.